Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teori belajar behaviorisme. Apakah teman-teman tahu teori belajar behaviorisme? Jika belum tahu, mari simak penjelasan berikut ini. A. Teori belajar behaviorisme. Menurut teori belajar behaviorisme, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Jadi, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Nah, sekarang kita lanjut pada prinsip-prinsip belajar behaviorisme. Yang pertama ada stimulus dan respon. Yang kedua, reinforcement atau penguatan. Yang ketiga, penguatan positif dan negatif. Yang keempat, penguatan primer dan sekunder. Yang kelima, kesegeraan memberi penguatan. Yang keenam, pembentukan perilaku. Yang ketujuh, kepunahan. Selanjutnya kita masuk pada inti teori belajar behaviorisme dari tokoh-tokoh behaviorisme. Yang pertama ada dari Ivan Petrovich Pavlov. Teori Pavlov merupakan salah satu metode untuk mempelajari perilaku seseorang yang menggambarkan proses pembelajaran melalui asosiatif stimulus dari lingkungan dan bersifat alamiah. Untuk menyusun teori ini, Ivan Pavlov menggunakan anjing sebagai bahan dan diperoleh kesimpulan berkenaan dengan beberapa cara perubahan tingkah laku yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Lalu, ada beberapa prinsip-prinsip classical conditioning dalam pembelajaran menurut Pavlov adalah sebagai berikut. Yang pertama, belajar adalah pembentukan kebiasaan dengan cara menghubungkan atau mempertautkan antara perangsang atau stimulus yang lebih kurang dengan perangsang yang lebih lemah. Yang kedua, proses belajar terjadi apabila ada interaksi antara organisme dengan lingkungan. Yang ketiga, belajar adalah membuat perubahan-perubahan pada organisme atau individu. Yang keempat, setiap perangsang akan menimbulkan aktivitas otak. Yang kelima, semua aktivitas susunan saraf pusat diatur oleh eksitasi dan inhibitasi. Yang kedua, yaitu menurut John Brodus Watson. Menurut John Watson, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati atau observable dan dapat diukur. Ia berpendapat bahwa belajar merupakan hasil dari refleks atau tanggapan yang terjadi melalui rangsangan pengganti. Bentuk refleks atau tanggapan ini antara lain seperti rasa takut, rasa cinta, dan kemarahan. Watson mengemukakan dua prinsip penting. Yang pertama yaitu resensi prinsipal atau prinsip kebaruan. Yang kedua, frekuensi prinsipal atau prinsip frekuensi. Oke, selanjutnya kita ada Edward D. Thorndike. Teori ini mengemukakan bahwa proses utamanya dicapai dengan metode mencoba-coba atau membuat kegagalan, atau yang dinamakan dengan teori koneksionisme. Uji coba ini dapat dilakukan oleh peserta didik yang belum tahu cara memberikan tanggapan. Teori lain yang dikemukakan Thorndike diantaranya yaitu yang pertama, teori belajar fungsionalistik dominan. Yang kedua, ada elemen identik. Selain itu juga, Thorndike mengemukakan 3 hukum belajar yaitu hukum kesiapan, hukum akibat, dan hukum latihan. Dengan adanya pandangan Thorndike yang menjadi kontribusi begitu besar pada ranah pendidikan itu sendiri, saat ini Thorndike dinobatkan salah satu tokoh atau pelopor terkenal dengan bidang psikologi pada bidang pendidikan. Oke, selanjutnya kita ada Karl Leonard Hook. Karl Hook menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian tentang belajar. Namun, ia sangat terpengaruh oleh teori evolusi yang dikembangkan oleh Charles Darwin. Bagi Hook, semua fungsi tingkah laku bermanfaat, terutama untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu,
Teori Hawke mengatakan bahwa kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis adalah penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia, sehingga stimulus dalam belajar pun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis. Carl Hawke mengikuti jejak Thorndike dalam usahanya mengembangkan teori belajar. Prinsip-prinsip yang digunakan mirip dengan apa yang dikemukakan oleh para behavior, yaitu dasar stimulus dan adanya penguatan. Oke, selanjutnya kita ada Edwin Ray Guthrie. Guthrie terkenal karena teorinya bahwa semua pembelajaran didasarkan pada asosiasi stimulus-respon. Suatu hukum belajar yang dinyatakan oleh Edwin Guthrie yaitu law of continuity atau hukum kontinuitas. Asas belajar Guthrie yang utama adalah hukum contiguity. Saran utama dari teori ini adalah guru harus dapat mengasosiasi stimulus respon secara tepat. Pembelajaran harus dibimbing melakukan apa yang harus dipelajari. Dalam mengelola kelas, guru tidak boleh memberikan tugas apa yang mungkin diabaikan oleh anak-anak. Prinsip belajar yang diajukan oleh Guthrie yaitu yang pertama, bahwa yang terpenting adalah prinsip persyaratan. Yang kedua, prinsip pengendalian persyaratan, yakni respon akan dikendalikan jika respon lain timbul dengan adanya SR asli. Yang ketiga, adanya persyaratan yang ditunda. Yang keempat, the law of association. Yang kelima adalah pengembangan atau perbaikan performance atau tindakan merupakan hasil praktek. Yang keenam ada Joshua Frederick Skinner, lahir pada tanggal 20 Maret 1904, wafat pada tanggal 18 Agustus 1990. Inti pemikiran Skinner adalah setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungannya. Sistem tersebut dinamakan cara kerja yang menentukan atau operant conditioning. Skinner percaya bahwa kita tidak memiliki sesuatu yang dinamakan pikiran, tetapi yang ada adalah produk perilaku yang dapat diamati daripada kejadian-kejadian mental yang terjadi secara internal. Skinner membagi perilaku menjadi dua, yaitu perilaku alami dan perilaku operan. Selanjutnya, prinsip-prinsip utama pandangan Skinner. Pertama, deskriptif behaviorisme. Yang kedua, empati organis. Yang ketiga, menolak menggunakan metode statistikal mendasarkan pengetahuan pada subjek tunggal atau subjek yang sedikit, namun dengan manipulasi eksperimental yang terkontrol dan sistematis. Yang keempat ada reinforcement, yaitu penguatan. Yang keenam ada hukuman. Yang ketujuh ada pembentukan. Yang kedelapan ada eliminasi dan diskriminasi. Tokoh yang selanjutnya yaitu Albert Bandura, yang lahir pada tanggal 4 Desember 1925 dan wafat pada tanggal 26 Juli 2021. Inti utama dalam teori ini adalah bahwa dalam belajar tidak hanya ada reinforcement atau punishment saja, namun menyangkut perasaan dan pikiran. Teori belajar sosial menyatakan tentang pentingnya manusia dalam proses belajar, yang disebutnya dalam sebutan proses kognitif. Faktor-faktor yang berproses dalam belajar observasi adalah yang pertama perhatian, yang kedua penyimpanan atau proses mengingat, ketiga reproduksi motorik, keempat motivasi, yang dikutip pada tahun 2011. Selanjutnya, prinsip-prinsip teori Albert Bandura. Yang pertama, sebagian besar dari yang dipelajari manusia terjadi sendiri melalui imitation atau penyajian contoh perilaku, yaitu modeling. Yang kedua, dalam hal ini, seorang siswa mengubah perilaku sendiri melalui penyaksian
cara orang atau sekelompok orang yang mereaksi atau merespon sebuah stimulus tertentu. Yang ketiga, siswa dapat mempelajari respon-respon baru dengan cara pengamatan terhadap perilaku contoh dari orang lain. Selanjutnya, kedua, teori belajar Edward Lee Thorndike. Perbedaan yang pertama, menggunakan proses interaksi terbentuknya asosiasi-asosiasi antara stimulus dan respon. Kedua, menggunakan kucing sebagai eksperimen. Ketiga, hilang atau tidak munculnya perilaku yang kita bentuk apabila tidak dilakukan pelatihan. Ketiga, teori belajar kedua Frederick Skinner. Perbedaan yang pertama, menghindari adanya punishment. Kedua, menggunakan tikus sebagai eksperimen. Ketiga, proses perubahan tingkah laku belajar dapat diukur. Keempat, teori belajar John Bradus Watson. Perbedaan yang pertama, berorientasi pada pengalaman empirik atau dapat dihitung dan diukur. Kedua, memusatkan teori pada aspek perilaku berbahasa. Ketiga, segala suatu tindakan atau respon terjadi karena adanya rangsangan. Kelima, teori belajar Clark Leonard Hull. Perbedaan yang pertama, fungsi tingkah laku bermanfaat untuk menjaga organisme tetap bertahan hidup. Kedua, belajar merupakan upaya untuk menunjukkan suatu rangsangan. Ketiga, stimulus dalam belajar selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis. Keenam, teori belajar Edwin Ray Guthrie. Perbedaan yang pertama, berpendapat bahwa motivasi mempengaruhi belajar secara tidak langsung. Kedua, punishment berperan penting dalam proses pembelajaran. Ketiga, stimulus dalam belajar tidak harus dikaitkan dengan kebutuhan biologis. Ketujuh, teori belajar Albert Bandura. Perbedaan yang pertama, merupakan determinisme resiprokal, yaitu proses yang mana yaitu dunia dan perilaku seseorang saling mempengaruhi. Kedua, terkenal sebagai eksperimen boneka. Implementasi teori behaviorisme dalam pembelajaran. Penerapan teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran. Agar tercapai tujuan secara maksimal, ada dua hal yang perlu dipersiapkan oleh guru, yaitu yang pertama, menganalisis kemampuan awal dan karakteristik anak. Agar anak memiliki sejumlah kompetensi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam standar kompetensi dasar, maka perlu kiranya agar dianalisis kemampuan awal dan karakteristiknya, karena akan ada beberapa manfaat yang diperoleh guru jika melaksanakan hal tersebut. Antara lain, guru akan memperoleh gambaran yang terperinci mengenai kemampuan awal seorang anak yang nantinya akan berfungsi sebagai prasyarat bagi bahan baru yang akan disampaikan. Guru akan mendapatkan gambaran dan jenis pengalaman yang telah dimiliki anak, sehingga dapat memberikan bahan yang lebih relevan dan mudah dipahami oleh anak. Selanjutnya yang kedua, merencanakan materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada anak. Untuk dapat memberikan layanan pembelajaran kepada semua kelompok siswa atau anak, guru setidaknya menggunakan dua pendekatan, yaitu yang pertama, anak menyesuaikan diri terhadap materi yang akan diberikan dengan cara guru memberikan tes dan pengelompokan, atau tes dilakukan sebelum anak mengikuti pembelajaran. Yang kedua, ada materi pembelajaran disesuaikan dengan keadaan anak. Kemudian, atas dasar hasil analisis kemampuan awal, siswa melalui tes tersebut, guru dapat menganalisis tingkat persentase penguasaan materi pembelajaran dengan membaginya menjadi dua, yaitu sebagian anak yang sudah paham dan sebagian anak yang belum paham terkait materi.
Berikut ini ada beberapa contoh implementasi behaviorisme secara umum. Yang pertama, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai kompleks. Yang kedua, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Yang ketiga, saat guru melihat ada kesalahan, baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan memperbaiki. Yang keempat, guru memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Yang kelima, evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Yang keenam, guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan atau reinforcement baik dari sisi positif dan negatif. Selanjutnya yaitu implementasi behaviorisme terkait budaya di Indonesia. Sebelum kita masuk pada proses pembelajaran, guru menyusun materi dan bahan ajar yang akan diajarkan kepada siswa atau dalam bentuk RPP dan silabus. Pada pertemuannya, guru mengajarkan mata pelajaran seni budaya dan keterampilan yang membahas materi dan praktik seni tari. Dalam proses pembelajaran, guru memberikan contoh gerakan tari yang diikuti oleh para siswa. Siswa dianjurkan untuk menari secara rampak menggunakan musik iringan. Apabila terdapat salah satu siswa yang melakukan kesalahan, maka tarian wajib diulang dari awal. Hal itulah yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang. Jadi, ada konsekuensi yang memegang penting pada munculnya suatu respon. Baik, selanjutnya di sini kita akan menganalisis video pembelajaran. Di sini ada 3 video pembelajaran yang berkaitan dengan teori belajar behaviorisme. Yang pertama, berdasarkan video di atas menyimpulkan penerapan teori behaviorisme yaitu adanya penurunan niat belajar anak. Hal ini dapat menyebabkan kecanduan apabila anak tersebut diberikan gadget sejak dini. Penelitian tersebut menjadi pembelajaran bagi orang tua dan guru di mana peran orang tua yang harus bersikap tegas kepada anaknya ketika memberi gadget sebelum batasan usia. Sedangkan guru harus selalu memantau mengawasi anak didiknya kapan diperlukan untuk bermain gadget. Jika anak SD, guru bisa memberikan aturan-aturan larangan membawa gadget ke sekolah. Kalau diperlukan pun harus dengan pantauan, takutnya saat pembelajaran berlangsung anak malah sibuk bermain gadget. Kemudian yang kedua, berdasarkan video di atas kami menyimpulkan penerapan teori behaviorisme yaitu adanya perilaku siswa mencontek dan merupakan pelanggaran terhadap peraturan di sekolah. Ini adalah kebiasaan buruk seorang siswa yang dilakukan sejak SD, SMP, bahkan sampai kuliah. Mereka yang menyontek adalah mereka yang takut gagal, tingginya ekspektasi dan tidak pede dengan kemampuannya sendiri. Untuk itu, bagi yang melanggar aturan sekolah seperti mencontek, perlu diberi sanksi, hukuman, serta bimbingan untuk memotivasi dirinya. Begitupun orang tua harus memberikan contoh yang baik bagi anaknya. Dan yang terakhir, berdasarkan video di atas, kami menyimpulkan teori behaviorisme adanya penurunan signifikan terhadap perilaku membolos siswa. Berbagai macam alasan siswa melakukan ini yaitu karena bosan, tidak suka dengan pelajarannya, atau karena mereka ketagihan membolos. Karena ini, salah satu juga aturan sekolah yang dilanggar siswa atau sudah terbiasa membolos, maka siswa akan dilaporkan dan dipanggil oleh guru BK untuk diberi motivasi dan disadarkan kembali.